Baik, tenang-tenang. Sedikit kita, karena kita sudah menulis, menghafal, kemudian pemahaman lagi anak saya, karena mungkin hari Jumat depan kita latihan. Kalau tidak latihan nanti kita kuis, gitu ya. Nah, begitulah sistem kita belajar latihan tentang surah Wadduha. Ya, surah Wadduha. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi ini surah ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayo nak puasa fokus. Ketika kita belajar Al-Qur'an itu nggak boleh main-main anak Ustaz. Jangankan main-main, ketika ada orang mendengarnya saja, kita nggak mau mendengarkannya, itu kita sudah dapat dosa. Ya, ada orang misalnya membaca wadduha walaili iza saja, itu yang ribut-ribut dapat dosa. Kenapa dapat dosa Pak Ustaz? Tidak menghargai, tidak punya adab. Kenapa? Sebagai orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah seharusnya bertambah iman di takut. Kenapa takut? Takut kita buat dosa anak Pak Ustaz. Makanya kalian jangan terlalu menganggap enteng. Tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, tidak menghormati adik kalian, dan yang kecil-kecil pun nggak kalian hargai, termasuk diri kalian sendiri. Kalian coret-coret muka kalian. Ini kita ini, badan kita ini, wajah-wajah kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini kan? Cantik atau bukan? Nah, yang laki-laki ganteng atau tidak? Ganteng. Wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik ini, kalau kita rusak, kita jelek-jelekkan dengan macam-macam, kita dapat dosa. Ya, makanya ketika ini ada cermin, ya kan? Makanya kita sebagai orang Islam, ya kan? Ketika bercermin itu, bersyukur kita. Oh, bagusnya wajahku diciptakan oleh Allah. Maka doanya apa? Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan aku, ya kan, wajahku, maka baguskan juga lah akhlak. Akhlak kita bagus apa belum? Kalau sering kita mencaci orang tua, masih belum. Masih suka mengganggu teman yang nggak ada apanya, masih belum bagus akhlak kita. Paham? Jadi setiap kalian berbuat sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Berbuat baik dapat pahala, berbuat salah dapat dosa. Semakin sering kita berbuat dosa, semakin tertutup hati kita. Kalau semakin tertutup, anak Ustaz, semakin susah dinasihati. Solatlah, kan? Tak mau dia solat. Kira-kira bisa tak kita menghadap Allah itu bawa duit 10 juta? Bisa tak? 1 miliar? Pernah nampak orang meninggal bawa mobilnya ke dalam kuburan? Nih, andaikan bisa kita bawa duit, ini lagi mayat itu digotong, dimasukkan ke dalam kuburan, dimasukkan duit dia yang 10 miliar ke dalam kuburan, bisa atau tidak? Berguna tak duit itu? Tidak guna. Terus apa yang berguna? Kalau kita sudah tahu, maka persiapkan dari sekarang. Kita nggak tahu umur kita kapan habisnya, kan? Ya, mimisan. Kenapa mimisan? Oke, boleh permisi. Duluan ya. Karena ada sakitnya. Ya, coba. Oke, paham? Anak Ustaz, ngerti ya? Jadi besok ketika kita membaca Al-Quran, jangan ribut. Dengarkan dengan baik-baik ya. Kemudian disuruh menghafal Al-Quran, hormati dan muliakan Al-Quran. Jangan lagi sampai di antara kita
itu ada Al-Quran ya kan. Nanti kalian disuruh tadarus sama ibu kalian, sama wali kelas kalian ya kan, atau ustadz dan saudara kalian, kalian cincin Al-Qurannya. Setelah baca Al-Quran selesai, kalian buang-buang Al-Qurannya. Tidak boleh. Harus dihormati, harus dihargai. Itu adab kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sembarangan, itu anak Ustaz. Itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhir. Kalau kita sering membaca Al-Quran, bersahabat kita dengan Al-Quran, Al-Quran itulah yang nanti akan menolong bisa Ustaz nolong kalian besok di akhirat? Hah? Bisa tak Ustaz nolong kalian besok di akhirat? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi Al-Quran bisa. Sering kalian membaca surah Wadduha, nanti datang pahala atau orang yang berbantu surah Wadduha menolong kalian. Kalian haus, kasihnya minum. Kalau kalian baca Al-Quran tuh, jangan dimiliki. Habis itu sampai berdebu Al-Quran itu di rumah. Ya kan? Ada enggak Al-Quran kalian berdebu di rumah tuh? Masya Allah. Ya, besok kalian dewasa tuh jumpa tuh. Kalian beli Al-Quran, kok Al-Quran saya sekarang kok berdebu? Kenapa bisa berdebu? Sudah jarang dipakai, sudah jarang disentuh, sudah jarang dibuka, apalagi dibaca. Jadi oleh karena itu, Pak Ustaz, kita harus punya keyakinan Al-Quranlah salah satu yang nanti yang akan menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu kita berkomitmen dari sekarang, mari gemar membaca Al-Quran. Yang sudah hafal surah Wadduhanya tetap dijaga. Ya, tetap dijaga, apa artinya? Diulang-ulang. Subuh dibaca, siang dibaca. Kalau lagi main-main, lagi nggak ada kerjaan, baca Wadduha walaili idza saja. Ya kan? Nggak apa-apa. Boleh kan? Ngerti ya? Jadi tanda puasa. Jadi salah satu hikmah kita supaya kita adalah peningkatan dalam diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustaz, yang Ustaz nilai ini nilai kalian atau nilai sebenarnya atau tidak? Nilai sebenarnya. Tidak. Kenapa Ustaz ya? Untuk mengetahui besok sambung Jumat depan.